Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita mulai mampir ngombe obrolan pagi kita kali ini, mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Semoga semua saudara kita yang telah ambil bagian memberikan sholawat untuk channel dakwah ini, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk semua peor-peor setiaku ya, yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Aku minum dulu kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menjelaskan kepada kalian ya. Jadi konteksnya kali ini adalah tentang agama dan budaya ya. Dan budaya itu luas, terkhusus. Jadi ada constraint yaitu tentang wayang ya. Kalau kita nonton wayang itu ya, khususnya di tanah Jawa, tapi di Sumatera juga banyak. Aku nonton wayang itu di Sumatera dulu juga ada kok. Karena kebetulan aku lahir dan besar di Sumatera itu ya. Itu yang dibuka dulu itu orang bilang itu seperti gini tuh bentuknya, gunungan gini ya. Itu syairnya maksudnya bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap. Nah, itu pembukaannya begitu. Nanti setelah bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap itu baru terserah mau diisi apa, tergantung dalangnya dia mau dibawa kemana. Gunungan itu yang wayang yang begini itu lambang dari Marcopodo, jadi dunia ini tempat kita hidup ya. Nanti kalau kita lihat wayangnya itu air putih itu dalangnya kan ada di tengah tuh, nanti ada yang sebelah kanan dan kelompok kiri. Nah, lagi-lagi kita berbicara kanan dan kiri kan, seperti kita berbicara tentang malakat aimanuhum kan, yang dikuasai oleh tangan kanannya. Jadi kelompoknya itu nanti yang protagonis itu kanan, orangnya itu kecil-kecil tapi body body suspek kalau sekarang ya apa. Sementara di sini ini kecil-kecil ganteng-ganteng, yang di sini ini gede-gede dan serem-serem ya, yang protagonis. Jadi sudah menggambarkan posisi lu kanan apa kiri, lu kegelapan atau cahaya. Itu sudah tergambarkan seperti itu. Dan wayang itu sebuah seni yang kompleks. Di dalamnya ada seni suara, ada seni musiknya, gamelannya, ada seni bagaimana mengolah tembaga itu sehingga bisa menjadi nada-nada yang berbeda. Itu ngecornya gimana dulu itu. Itu bukan sesuatu yang, karena kalau tebalnya tidak seperti yang diinginkan, dia akan menghasilkan nada suara yang beda. Yang nada-nada dalam gamelan itu juga dia itu nanti berbeda dengan nada-nada. Kan kita tahu nada-nada ada pentatonis, ada diatonis. Itu beda. Ya, belum lagi nanti seni bagaimana suara itu bukan hanya suara dalam melagukan yang itu biasanya didominasi oleh para pesinden, tapi suara dalam teaternya itu loh. Seorang dalang itu harus menampilkan berapa karakter dengan suara yang berbeda. Jadi macam-macam dalam wayang itu, banyak seninya yang terkumpul di situ ya. Teatrikalnya, tadi itu metalurginya, banyak lah ya. Dan sekarang kita akan berbicara budaya terkhususnya tentang wayang. Oke.
minum dulu. Kebanyakan kopi. Bismillah. Ya. Aku akan sampaikan ke kalian tentang wayang. Jadi begini, Islam itu tidak melarang wayang, ya. Itu menjadi tajuk dari mampir ngombe kita, ya. Islam itu tidak melarang wayang. Ya. Aku tegaskan sekali lagi, Islam itu tidak melarang wayang, ya. Sekarang kita berbicara tentang agama dan budaya, constraint-nya itu wayang. Wayang itu bayangan atau bayang-bayang, ya. Bayang-bayang tentang pribadi manusia kita sendiri. Orang Jawa kan paling jago kalau sudah bermain kata-kata, ya. Maka disebutlah wayang. Itu bayangan. Jadi cermin kehidupan kita itu ada di wayang itu. Kita itu sebetulnya karakter kita yang mana dari setiap tokoh pewayangan yang ada itu. Ya. Jadi wayang itu ya bayangan, bayang-bayang. Kalau orang Jawa bilang ayang-ayang, maka menjadi wayang, ya. Oke. Ini merupakan ya cerita budaya yang bersumber dari dua kitab, ya, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Dan dua kitab ini berbeda, ya. Ramayana itu ditulis oleh Sage Valmiki dan berisi 24.000 ayat. Banyak, ya. Kemudian Mahabharata itu ditulis oleh Sage Vyasa, ya. Kalau tadi Valmiki, ini Sage Vyasa, dan berisi 100.000 ayat. Coba. Kalau Al-Quran berapa ayat? Harus ada yang, jangan sampai ada yang lupa, ya. Dan akhirnya, ya, Mahabharata ini karena 100.000 ayatnya itu, ya, dia dianggap sebagai karya sastra, yaitu puisi terpanjang di dunia. Ingat, karya sastra sebagai puisi terpanjang di dunia, dan aku dengar itu sepertinya sudah tercatat, nanti koreksi, di Guinness Book of Record. Artinya rekod membuat karya sastra bentuk puisi dengan jumlah ayat 100.000 hingga kini belum terpecahkan, ya. Rekodnya masih dipegang oleh Sage Vyasa. Ya. Kemudian kita tahu bahwa Ramayana dan Mahabharata itu berasal dari India. Ya, berasal dari India, itu oke. Ya, itu oke. Itu oke, aku ulangi lagi. Kalau Ramayana dan Mahabharata, kisah itu, ya, itu berasal dari India, oke, ya. Namun yang aku minta jangan dikaitkan dengan agama. Baik itu Hindu, Buddha atau agama apapun jangan, karena dia budaya, bukan agama. Inilah kalau kita tidak mampu membuat roadmap antara mana domain agama dan mana domain budaya, jadi kacau, karena memang aktualisasinya nanti ada meeting point antara agama dan budaya yang disebut itu sinkritisme. Ini jadi kacau. Makanya kalau nggak ngerti peta, jangan dulu gampang-gampang mengeluarkan statement. Ya, jadi kembali lagi, ya, Mahabharata, ya, baik itu juga Ramayana, yaitu dari India, oke lah. Tapi jangan dikaitkan dengan agama. Ya, jangan dikaitkan dengan agama. Karena nanti kalau dimintain pertanggungan jawabnya agak repot nanti. Apa kaitannya wayang dengan Hindu? Apa kaitannya wayang dengan Buddha? Soal Hindu itu menjadi agama mayoritas orang India, oke. Kemudian Buddha juga terlahir
sebagai protes terhadap Hindu yang itu ada di bagian India kala itu juga oke. Tapi tidak ada kaitannya karena ini prosesnya budaya. Apakah Hindu dan Buddha terlahir dari budaya? Itu panjang lagi nanti ceritanya. Ya, tapi sementara harus kita coupling dulu bahwa wayang yang kita kenal sekarang ini kalau maupun mau dikatakan bersumber dari India, yaitu dari Ramayana dan Mahabharata, oke, tapi jangan dikaitkan dengan agama. Tuh, ya. Kemudian dalam konteks keindonesiaan kita, wayang itu menjadi dikembangkan dalam tradisi, ya. Jadi cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata itu diolah oleh leluhur kita menjadi yang kita sebut sekarang itu ya wayang itu. Jadi ceritanya dari sono. Meskipun nanti itu beda lagi ceritanya. Tidak, kalian kalau nonton cerita Ramayana India sama Indonesia itu beda lagi. Itu dah. Makanya apakah benar wayang kita itu 100% bersumber dari India, itu sebetulnya juga masih debatable. Ya. Seperti kita kan kalau bicara tentang asal ini agak repot. Kita coba misalkan kita tanya, sampai sekarang enggak ketemu sebetulnya merokok itu budayanya asalnya dari mana? Ada yang bilang dari Indian karena orang Indian menyebut itu tobacco. Tobacco itu artinya merokok. Terus menjadi bahasa Inggris tembakau. Ke kita itu terus jadi tobacco. Tapi ada yang bilang enggak, itu dari Cina. Ya enggak tahu dari mana itu harus riset. Para antropolog itu riset dan dibantu nanti para arkeolog, dan itu memerlukan waktu panjang dan tidak mudah, biayanya tinggi. Untuk tahu sebetulnya siapa sih manusia pertama kali ngerokok ini budaya mana. Tidak gampang. Bisa saja di sana ada, di sini ada. Begitu juga cerita, bisa saja di sana ada, di sini ada. Tapi bisa juga yang di sini ngambil yang di sana. Jadi debatable lah ya. Tapi aku tidak keberatan lah. Oke, sementara kita katakan bahwa cerita-cerita wayang kita itu awalnya bersumber dari India, oke lah. Tetapi jangan terus dikaitkan dengan agama. Itu yang aku pesankan dulu, ya. Oke. Yang kemudian itu terkembang khususnya di Jawa, lebih populer ya. Jawa bukan berarti pulau ya. Di sini aku merujuk suku dulu ya. Karena nanti ada di Jawa tapi lain lagi wayangnya, yaitu suku Sunda. Terus nanti ada di Bali ya. Jadi dalam konteks suku bangsa kita, wayang itu akhirnya oleh 3 suku bangsa ini ya, Jawa, Sunda dan Bali. Jadi ada wayang Jawa itu lebih dikenal oleh publik sebagai wayang kulit. Nanti wayang Sunda nanti wayang golek, nanti ada lagi Bali ya. Cuman yang paling populer kalau orang sudah berbicara wayang itu biasanya kesadarannya langsung merujuk kepada Jawa ya. Oke, sampai di situ aku lanjutkan lagi ya. Kemudian ya ceritanya diolah sedemikian rupa ya sehingga terjadi proses alkulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia yang aku bilang tadi. Makanya tidak sama persis antara cerita yang ada di India dengan di kita karena dia mengalami proses penyesuaian alkulturasi dengan budaya bangsa kita. Jadi enggak sama. Kamu nonton di TV-TV itu dulu ada cerita wayang kan. Misalkan tentang apa gitu, Mahabharata atau Ramayana, terserah lah. Tinggal pilih aja. Itu enggak sama persis loh. Beda karena sudah mengalami alkulturasi itu tadi. Dia menyesuaikan dengan budaya bangsa kita. Gitu ya. Oke. Itu pun kalau memang dirujuk, memang cerita wayang di negeri kita ini berasal dari India. Kan bisa saja ternyata di sana ada, di sini ada. Sebagai contoh kata mangan itulah. Orang Batak itu di sana, Sumatera Utara sana, kalau bilang makan itu ya mangan. Orang Jawa di sini, bumi tanah Jawa ini bilang makan ya mangan. Terus kita mau ngomong apa? Mau ngomong Jawa niru Batak atau Batak niru Jawa, datanya mana? Tidak bisa. Jadi belajar sosiologis, antropologis itu memang sulit gitu ya. Kita berbicara data sementara kita dibatasi oleh ruang dan waktu kehidupan kita. Oke,
Tapi untuk sementara aku tidak keberatan, sudahlah kita terima aja dulu bahwa wayang itu ceritanya dari Ramayana dan Mahabharata India, oke lah. Tapi aku ingatkan lagi, jangan dikaitkan dengan agama, karena wayang itu budaya. Oke, masuk ya, masuk dalam kehidupan kebangsaan kita itu mengalami apa yang disebut dengan alkulturasi ya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ ya. Kemudian masuklah Islam ke Nusantara kita. Ya, masuklah Islam ke Nusantara kita ini ya, yang kita dengar dengan hasil dakwanya para wali yang kita sebut dengan Wali Songo itu ya, dan kemudian kita akan menyebut satu nama Sunan Bonang ya, yang kemudian punya murid Sunan Kalijogo. Makanya kalau kita lihat gambar para sunan itu, Sunan Kalijogo itu pakaiannya kan begini. Dia tidak ngarap. Ya, dia tidak ngarap. Ya. Sebentar. Jadi pakaiannya seperti punyaku ini. Ya. Seperti ini. Yang lainnya kan bersurban-surban begitu. Itu sebagai bukti sejarah satu-satunya katakanlah wali yang itu produk Nusantara ya Sunan Kalijogo itu gampangnya kita untuk mengetahui jejak sejarahnya seperti itu ya. Makanya Sunan Kalijogo itu pakai yang beginian, jadi nggak ngarap, tetap mengindonesia, yaitu karena di Jawa maka perspektifnya Jawa ya. Oke, di tangan beliau ini wayang itu mengalami penyesuaian lagi, sehingga dia bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Ya, inilah harusnya kecerdasan yang harus kita akui dan kita terkesima ya, bagaimana hebatnya Sunan Kalijogo itu. Pertama dia hebat, dia cerdas, dia harus tahu apa yang disenangi publik ini. Pada saat itu wayang merupakan salah satu kesenian yang populer, tentunya penggemarnya banyak. Itu langkah pertama, dibidik. Langkah kedua, bagaimana wayang itu tidak melanggar dalam kaidah-kaidah keislaman kita. Meracik seperti itu tuh tidak gampang. Gitu loh. Seharusnya kita angkat topi, terkesima bagaimana dengan kecerdasan para wali dahulu, khususnya Sunan Kalijogo. Ini kalau aku tanya juga kalian belum tentu bisa jawab. Kali itu sungai. Sungai mana yang dijaga? Sungai Ciliwung, Sungai Mahakam, Sungai Babolon di Pematang Siantar sana, Sungai Berantas ini di Bengawan Solo gitu. Itu bahasanya bahasa tasawuf tingkat tinggi. Ya. Hati-hati dengan bahasa tasawuf yang penuh metafora. Sunan Kalijogo, ya kalian di sini Jogo. Sungai mana yang dijaga? Itulah ya. Itu bahasa sastra ya, bahasa tasawuf tingkat tinggi. Tapi nanti itu kita bicarakan, aku lanjut dulu ya. Jadi ya, kemudian oleh Sunan Bonang setelah itu diadakan penyesuaian yang tidak melanggar dengan kaidah-kaidah prinsip Islam ya. Itu digunakan instrumen, digunakan sebagai alat untuk dakwah, dan buktinya bisa kita lihat sampai sekarang. Bagaimana Islam itu berkembang. Mungkin ada yang bilang, oh ya Pak, itu kan konteks tanah Jawa. Oh iya, tapi jangan lupa, nanti kan itu berjalan dari generasi ke generasi. Seperti waktu aku diundang oleh Universitas Hasanuddin di Makassar itu kan, sedangkan yang diundang itu kan ada tokoh-tokoh dari Makassar juga ya. Aku mewakili dari lembaga dakwah Arimatea. Itu ada 3 atau 4 tokoh yang diundang itu ya. Dan situ kita tahu dari diskusi itu ya, di kampus itu, bahwa cikal bakal Islam itu dakwahnya itu yang masuk ke Makassar, Sulawesi yang selatan itu berawal dari Gresik. Gresik dari siapa? Itu nanti bisa dilihat dari berlayar dari Gresik ke
Makassar, Gresik, Tanah Jawa. Akhirnya kalau ditarik-tarik urutannya tetap aja muridnya. Seperti kita, Kanjeng Nabi memang tidak pernah ke Nusantara, tapi kan penerus dakwanya kan sampai ke Nusantara. Itulah yang aku maksud, ya. Supaya cara pandang kalian jangan begitu sempit, ya. Oke. Maka ya, aku katakan tadi, wayang itu ibarat kotak kosong. Karena dia budaya. Lalu ceritanya mau diisi apa ya terserah saja. Mau diisi Islam, mau diisi Hindu, mau diisi Buddha, mau diisi Kristen, itu terserah dalangnya. Gitu loh. Jadi wayang itu kotak kosong. Dia budaya bukan agama. Dia kotak kosong. Ya terserah saja. Silakan diambil. Dan Sunan Kalijogo telah dengan cerdas mengambil itu sebagai instrumen dakwah. Maka diisilah warna-warna Islami di dalam cerita-cerita wayang itu. Ini harusnya dipelajari dulu sebelum banyak cerita akhirnya jadi masalah. Ya, jadi wayang itu kotak kosong. Ceritanya mau diwarnai apa terserah saja. Ya, nggak ada ceritanya wayang itu hubungannya dengan Hindu, Buddha, nggak ada. Ya, sekali lagi aku katakan, ya. Maka sepantasanlah kita terkesima dengan kecerdasan perjuangan Sunan Kalijogo yang mampu meracik nuansa perwayangan menjadi selaras dengan Islam sehingga menjadi instrumen dakwah yang ampuh dan hasilnya terbukti sehingga Islam tersebar, ya, seperti sekarang yang bisa kita lihat. Paham ya sampai di sini ya? Lah kok aku dapat berita itu ada yang bukan mengistimbat sih, karena dia tidak menunjukkan dalilnya, ya. Ada yang mengatakan dalam Islam wayang dilarang, kemudian lebih baik dimusnahkan. Sudah begitu ngomongnya tanpa menyuguhkan dalil lagi. Coba, yang namanya kita mengistimbat sebuah hukum itu tidak bisa saja kita menyampaikan kesimpulannya halal atau haram. Itu kesimpulan. Tidak bisa. Makanya lihat kajian-kajianku itu kan selalu dia berseri. Karena dia ingin mengumpulkan data dulu baru mengambil sebuah kesimpulan. Begitu. Tidak boleh ucuk-ucuk kita lempar di publik kesimpulannya tanpa data. Namanya istimbat itu mengambil hukum itu kesimpulan. Nanti dia menjadi boleh atau tidak boleh, halal atau haram. Cuma tidak bisa tanpa disertai dalilnya mana. Nanti kan terjadi perdebatan di situ. Ya, kalau dia hanya ngomong begitu, itu kan pendapat pribadi. Ya, yang jadi masalah sekarang ya, ketika ada seseorang terlanjur ditokohkan dan dia mempunyai banyak idola. Orang sekarang itu seperti aku bilang kemarin, itu selalu tidak bisa melihat padahal agamanya sudah ngajarkan. Lihat yang diomongkan itu bersesuaian enggak dengan Al-Quran dan hadis. Gitu aja. Tapi kan enggak, kita melihat siapa yang ngomong, bukan melihat apa yang diomongkan. Kalau siapa yang ngomong dan itu idola dia, langsung dia terima menjadi kebenaran. Iyo nek bener, nek salah. Itu loh. Ya. Jadi kegoblokan akademis seperti itu harus dikikis. Gak usah lihat siapa yang ngomong, lihat seperti aku ini, lihat omonganku itu bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis atau tidak. Itu cerdas itu. Jadi Sayyidina Ali telah memberikan sebuah apa untuk kita ya, sebuah petunjuk arah itu, kompas ya. Lihat apa yang diomongkan. Ya itu pakai ya. Karena kalau kita lihat siapa yang ngomong, ini bisa bahaya. Telanjur yang ngomong itu idola. Dan ternyata dia salah. Orang memberikan hukum istimbatnya nggak ada, dalilnya nggak ada. Ya inilah ya. Ini jadi gimana ya kok bisa begini, aku juga. Jadi,
Ini efek ya, efeknya itu begini ya. Kalau seseorang itu sekolah di luar negeri, ya, dia sekolah di luar negeri dan dia tidak pernah belajar budayanya sendiri itu. Jadinya efeknya seperti gini. Sudah sekolahnya di luar negeri dan dia tidak pernah mempelajari budaya di mana dia berasal dari, yaitu budaya negerinya sendiri, dia tidak pernah pelajari. Sebetulnya kalau kita misalkan nanti gerah itu aku punya duit tak sekolah no, entah itu ke Mesir, entah itu kemana, dan dia tetap aku bekali untuk mempelajari budaya negerinya, ya nggak jadi begini. Yang jadi repot ketika dia belajar di luar negeri dan dia tidak memahami budaya negerinya. Itu kacaunya seperti ini. Akhirnya terjadi benturan antara agama dan budaya, apalagi dia tidak tahu di mana posisi agama dan posisi budaya. Tambah 2 kali kacau dah. Ya, karena apa? Kita terlahir itu dalam 2 domain. Kita terlahir sebagai manusia yang beragama dan kita juga manusia yang berbudaya. Gitu loh. Ada 2 perspektif dalam kita sebagai manusia. Manusia budaya dan manusia beragama. Nah, kalau kita tidak paham di mana sebetulnya harusnya ada keselarasan antara agama dan budaya, ya repot seperti ini. Ya. Maka aku katakan ya, budaya itu boleh tumbuh dan berkembang selama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari agama itu. Ya. Pahami itu. Agama itu boleh tumbuh dan berkembang selama dia tidak ya melanggar, bertentangan ya dengan prinsip-prinsip dasar dari agama itu. Karena apa? Kita manusia itu pasti beragama dan kita pasti berbudaya. Ya. Oke. Itu yang perlu kamu perhatikan dan ini sebagai apa ya? Sebagai pengingat kita, memang kalau di sekolahnya nggak diajarkan tentang agama, bagaimana budaya dan gimana, ya kacau seperti ini. Ya. Mungkin sudah bisa dipastikan dia di sekolahnya dulu nggak diajarkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang beragama, manusia itu adalah makhluk yang berbudaya, sehingga dia tidak tahu sehingga hantam kromo seperti ini. Ya, oke. Sekarang kapan-kapan kita akan cerita wayang lah ya. Cerita wayang itu bagus-bagus. Sebagai contoh misalkan Karno Tanding ya. Nanti akan coba kita ambil sebagai sebuah pelajaran cerita wayang itu ya. Ini sekilas saja, ini dari sebuah kerja lapangan gitulah ya. Aku melakukan penelitian ya. Aku kadang-kadang heran. Kenapa sih orang Jawa itu kan, terutama Jawa ini karena terkait bahasa ya. Aku saja yang punya darah Jawa, aku kan Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya. Itu saja aku sulit kalau mengikuti wayang karena bahasanya aku tidak mampu. Padahal ceritanya bagus-bagus wayang itu ya. Oke. Tetapi sebagus apapun ceritanya, ya ceritanya ya begitu itu aja. Gitu loh. Misalkan kita ambil cerita Karno Tanding. Ceritanya ya begitu-begitu saja. Oh, itu nanti ya Karno disuruh gabung sama Pendowo, tapi Karno enggak mau. Nanti Karno itu harus bertarung dengan saudaranya sendiri, yaitu yang satu ibu tapi lain bapak. Oh, nanti akhirnya ya kalah gitu. Itu ceritanya sudah begitu ceritanya. Jadi cerita wayang dari zaman A sampai zaman Z ya sudah begitu itu, karena wayang itu tidak seperti ludruk. Kalau ludruk itu kita bisa bikin cerita yang itu cerita baru dan cerita kekinian bisa. Ya, cerita ngarang itu bisa. Kalau wayang enggak, karena dia sudah ada pakem. Makanya kan kita sering mendengarkan lakone nopo. Ceritanya ini apa? Lakone nopo niki. Ceritanya ini apa ini?
Di lakon itu cerita, itu sudah pakem. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ya, aku dulu itu berpikir, kenapa ya orang-orang itu masih mau aja nonton, toh ceritanya sama ya begitu saja. Setelah aku berdiskusi dengan mereka-mereka yang pakar wayang, aku dijelaskan. Memang basic ceritanya itu sama. Misalkan Karno Tanding, ceritanya yang seperti yang aku bilang tadi. Tetapi nanti lain dalang, lain nilai-nilai yang disisipkan dalam cerita itu. Lain cara mengemasnya. Cita rasanya jadi beda tiap dalang. Gitu loh. Sehingga aku bisa mengerti, oh begitu ya ternyata. Sebetulnya ceritanya sama aja ya. Cuman kan begitu-begitu orang wayang itu tidak boleh bikin cerita ngarang lain kok. Nggak seperti Lutuk, tidak boleh. Petro hilang petele. Petro hilang petel itu palunya. Ya ceritanya ya begitu-gitu. Dari mulai dalang A sampai dalang Z ya begitu. Dan seseorang berangkat dari rumah mau nonton wayang itu sudah tahu kok ceritanya begitu. Tapi kenapa ya? Kok masih mau lagi nonton? Masih mau lagi nonton. Ternyata itu tadi. Lain dalang, lain nanti racikan ceritanya. Meskipun basicnya itu sama. Tapi meracik ceritanya itu beda. Nah, racikan ini yang membuat orang-orang itu tetap saja mau nonton wayang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu wayang seperti itu. Sekarang kita berpikir, ada nggak meeting pointnya dengan Al-Quran? Ini supaya kalian ngerti nih. Ya, ada nggak sih meeting pointnya antara wayang dan Al-Quran? Nah itu, sudah berapa lama? Coba, jangan sampai lama-lama. 32, Bapak selesaikan lah supaya nggak panjang ya. Lihat, aku punya 3 guru Al-Quranku. Ya. Bapak ambilin Al-Quran di sana. Al-Quran itu kan sama juga kan, tetap kan. 114 ayat, ya 6.000. Ini Al-Quran nih kan. Kan tetap aja ini nggak berubah ini. 114 surat, 636 ayat. 6236 ayat. 6236 ayat. 114 surat. Kan sama ini. Ya. Sama. Ya dari dulu ya begini-begini doang. Sama dengan cerita wayang itu sama begitu-begitu doang. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa kamu masih mau ngaji di guru A, guru B, guru C? Padahal ya sumbernya ya sama ini doang. Itu loh. Sama. Seperti aku ngalami sendiri ya. Aku punya 3 guru Al-Quran. Padahal yang dikatakan, yang diceritakan, yang digali ya sama ini. 6.236 ayat, 114 surat. Tapi kenapa aku kok masih mau meluangkan waktu yang seharusnya aku bisa ke sana ke sini mengerjakan apa kok bisa ada obyekan apa kok yang itu bisa menghasilkan rupiah atau apa. Ngapain juga. Toh cuman Al-Quran ya sama itu aja. Kan lebih baik kita cari apa kek, peluang bisnis ya apa kek. Coba. Kenapa? Ini aku sendiri nih ya. Aku punya 3 guru Al-Quran. Kenapa kok aku masih mau-maunya kok nggak ngaji satu aja? Padahal sumbernya ya sama. Al-Quran ya itu aja. Sama dengan cerita wayang itu saja. Kok mau orang itu nonton, orang ceritanya sudah tahu. Aku juga Al-Quran sudah tahu, orang bisa baca kok. Al-Fatihah itu ya begini, ya sudah tahu. Al-Baqarah, apalagi sekarang ada Android. Terus kenapa kok aku masih mau mengaji dari 3 guru yang berbeda? Jadi dalam perenunganku, dalam kesendirianku, ya, aku pernah ini mendiskusikan dengan beberapa teman, tapi mereka tidak nyandak, jadi aku akhirnya berhenti. Nggak nyandak itu frekuensinya nggak nyaut. Bukan seseorang yang biasa berpikir untuk mengadakan sebuah perenungan dalam jauh ke depan tuh enggak. Jadi akhirnya aku selesaikan sendiri. Dan aku akhirnya mendapatkan jawaban. Ya, kenapa aku masih mau berguru di 3 guru yang berbeda,
tentang Al-Quran, padahal Al-Qurannya ya sama. Akhirnya aku ya terkesima pada guru-guruku itu. Ya, lain guru, lain racikannya. Ya, seperti tadi, lain darang, lain racikannya. Cerita, lain guru, lain racikannya terhadap ayat-ayat yang Al-Quran yang ada di sini. Guruku yang pertama, Ustadz atau aku panggilnya Gus Husnul Hadi, itu paling pakar dalam membicarakan bagaimana orangnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Aku itu waktu beliau masih Sugeng masih hidup, aku kalau males cari aku tinggal telepon. Gus, ayat ini gimana? Langsung bla bla. Jadi Al-Quran berjalan sudah. Hafal. Ya, dia paling pakar, paling jago itu mencari kaitan-kaitan interaksi ayat per ayat. Tuh. Terus satu lagi guruku yang almarhum juga, semoga Allah merahmatinya, Gus Fanani, ya, itu paling jago dalam hal bahasa. Dari situlah aku tahu bahwa Al-Quran itu bukan Aroban tapi Arobian. Lain kan? Sumbernya sama Al-Qurannya. Guruku yang sekarang mohon doanya semoga sehat kembali dan alhamdulillah kemarin sudah pulih ya. Semoga tetap pulih ya. Meskipun masih dalam proses belum 100% tapi sudah ada progress recovery ya. Gus Hendi itu paling pakar hukum. Jadi kalau menjelaskan hukum itu dari Al-Quran. Kan aku sudah bilang ibarat ini kentang. Ini raw material kentang. Nanti kentang itu mau dibikin keripik, mau dibikin sayur, mau dibikin berkedel, itu tetap aja tapi berdasarkan dari kentang ini. Jadi ini raw material hukumnya. Artinya setiap hukum yang ada itu tidak boleh bertentangan terhadap Al-Quran. Itu dari Gus Hendi. Jelas kan? Jadi ada meeting point. Aku kadang-kadang terkesima. Kok bisa begitu ya? Guru-guruku itu ya. Ya, begitu juga. Jadi sekarang aku nggak heran. Kenapa orang itu mau berbondong-bondong nonton wayang padahal ceritanya itu ya kita sudah tahu. Sama aja. Kenapa aku akhirnya mau ngaji ketiga guru yang berbeda padahal Al-Qur'annya ya sudah itu saja. Ya. Oke, jadi ada meeting point gitu. Oke, sekarang sebagai penutup dari mampir ngombe kita kali ini, yang perlu kalian ingat adalah budaya itu boleh tumbuh dan berkembang ya selama dia tidak bertentangan dengan agama. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai ketemu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami semua, aku dan followerku sehat ya Allah dan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin.